Semuanya sudah siap dimulai? Kau siap dikawitan? Siap pisan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil saburi syakur, la tuhsa ni'amuhu ala mahra ad-duhur, wasi'al khalaiqa hilmuhu mahma rikabu min syurur, yatubu man taba wa yaghfiru liman anaba wa yaghriju maksur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi'adadi man salla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama umirtu bis salati alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi as-salatu alaih. Yang kami ta'azimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidah setempat. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat, Bapak Kepala Desa Setia Wargi beserta tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati, plus kami istimewakan keluarga besar Sohibul Hajat yang di khitan, yaitu Ade Tinza Ataya Al-Faiza, putra dari Bapak Ade Ismail dan Ibu Dede Latifah. Betul? Kita doakan semoga adik Kinkin menjadi putra yang soleh, amin. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua, amin. Sukses dunia akhirat, amin. Dibarakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan khitan, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, yang dengan nikmat itulah menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita yang telah diberikan sejak bayi, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad
Semuanya siap kita sama-sama bersolawat? Siap. Siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Belum kompak. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Ji'na ila dari tan'um bi asrari ma khaba man zarak wallahi ay wallah. Sadayana. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di kiri. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di kanan. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di tengah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab sekali lagi. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini kampung apa, Bu? Kampungnya Cidarengdeng. Dari tadi dong, Bu. Cidarengdeng ya, Bu. Berarti Ngarendeng. Desanya Setia Berarti sama saudara itu pada setia, betul? Kecamatannya? Taman Sari.
Berarti di sini banyak sari. Sari itu bisa diartikan sebagai ilmu. Jadi di sini tamannya ilmu. Masya Allah. Insya Allah masyarakatnya di kampung Cidarendeng, desanya Setiawargi, kecamatannya Taman Sari, orang-orangnya soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, ketika di beberapa tempat seperti di Karawang, di Tegal, tidak ada izin, namun alhamdulillah di tempat ini ada izin untuk mengadakan perkumpulan besar seperti ini. Alhamdulillah. Mungkin yang selama ini masyarakat melihat hilal hanya di televisi, betul? Di Indonesia? Tiap sahur? Teka lagu? Alhamdulillah. Acara apa, Bu? Insya Allah berkah. Semoga yang telah mendukung hilal baik dengan doa, SMS atau motivasi, semoga Allah membalasnya dengan yang lebih besar. Jazakumullahu khairan jazaa. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah kamu melihat kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagian tanda-tanda kebesarannya? Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan bersyukur. Hidup adalah ujian. Naon, Bu? Berani hidup, berani diuji. Semakin lama hidup, semakin banyak ujian. Diuji dengan berbagai ujian, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu semuanya adalah ujian. Belum lagi ujian ekonomi, ujian pandemi, ujian online, dan masih banyak ujian yang lainnya, betul? Kemanapun kaki berpijak, mau di Tasikmalaya, mau di Garut, mau di Bandung, mau di London, kita pasti akan menjumpai yang namanya uji. Sekalipun kita tinggal di hotel bintang 5, namun ujian itu selalu datang menghampiri kita. Nah, untuk menghadapi semua ujian ini yang biasanya datang tidak diduga-duga, manusia harus menghadapinya dengan sabar dan syukur. Mohon, Bu. Sabar ya syakur. Orang-orang yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Demikianlah di dalam kitab suci Al-Quran sampai disebutkan sebanyak 4 kali. Sabar ya syakur, sabar ya syakur, sabar ya syakur, sabar ya syakur. Disebutkan pada ayat yang berbeda. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 5 1 kali, dalam Quran surat Luqman ayat 31 1 kali, dalam Quran surat Saba ayat 19 1 kali, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 33 1 kali. Ini membuktikan bahwasannya sabar dan syukur begitu erat dalam kehidupan manusia. Di dalam kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka atau Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah rahimahullah, dikatakan bahwa sabar
dan syukur merupakan dua sayap bagi kehidupan langgeng orang beriman. Karena hidup itu sendiri tidaklah akan sunyi, dari pasang turun dan pasang naik. Sekali turun, sekali naik, sekali duka, sekali suka. Tidak ada orang yang tetap suka saja, dan tidak pula orang yang tetap duka saja. Tidak semua ujian adalah yang pahit rasanya. Yang manis rasanya pun bisa mengadakan hajat besar seperti ini. Ibu-ibu bisa duduk di majelis ilmu, itu nikmat dan itu adalah ujian. Bagaimana kita untuk mensyukurinya? Bahkan ujian yang manis cenderung melalaikan. Pemuda-pemudi cabe-cabean, terong-terongan, itu gara-gara kurang bisa menghadapi ujian yang manis. Allah kasih berbagai macam nikmat, ada motor, ada bensin, ada uang, sehat, ada waktu luang, namun tidak mensyukuri semua nikmat itu, akhirnya malah cabai-cabai. Ujian yang pahit dihadapi dengan sabar, ujian yang manis dihadapi dengan syukur. Namun terkadang dalam pahit pun harus ada syukurnya, dalam manis pun harus ada sabarnya. Contohnya ketika badan dirundung sakit. Adik-adik pernah sakit? Alila juga sama pernah sakit. Kita semua pastilah pernah sakit. Ketika sedang sakit, hanya terbaring di tempat tidur, ya harus sabar dengan segala yang dirasakan. Rasa sakit, lemes, pusing. Makan, walaupun makanannya enak tapi enak. Namun di samping itu harus bersyukur. Alhamdulillah ada yang merawat. Alhamdulillah ada biaya untuk berobat. Alhamdulillah cukup istirahat. Alhamdulillah ada parcel buah dari kerabat. Alhamdulillah. Namun sebaliknya, ketika kita sehat, badan kuat, stamina fit, wajib bersyukur. Namun di samping itu perlu sabar, karena pasti ketika sehat banyak tugas yang harus diselesaikan. Betul? Bapak-bapak harus ke kebun, ibu-ibu harus ke dapur. Betul? Itu semua perlu sabar. Sabar dan syukur akan menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kalau kita mampu bersabar dan mampu bersyukur, kemanapun dan menghadapi apapun, itu akan menjadikan kebaikan bagi kita. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban lil mu'min, la yaqdi Allahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabatu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabatu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kagumlah saya dengan perkara orang beriman. Tidaklah Allah menentukan suatu ketentuan bagi orang beriman kecuali menjadikan kebaikan juga baginya. Jika ia ditimpa oleh suatu kesukaran, ia pun bersabar, maka menjadi kebaikan baginya. Jika ia ditimpa suatu kesenangan, kemudian bersyukur, maka itu menjadikan kebaikan baginya. Dan yang demikian itu tidak ada kecuali pada orang-orang yang beriman." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Boleh minum dulu, Bu? Seger, Bu? Alhamdulillah. Sabar dapat dibagi menjadi 3. Berapa? 3. 1. Sabar menjalani taat. 2. Sabar menjauhi maksiat. Dan 3. Sabar atas segala ketentuan. Hadirin, bapak-bapak. 1. Sabar menjalani taat. Sabar naon, Bu? Menjalani taat. Dalam Quran surat Al-Qasas
ayat 80 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yulaqaha illa sabirun. Dan tidak akan didapatkan pahala yang besar itu kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Setiap hari kita sebagai umat Islam, mukminin mukminat, wajib beribadah, betul? Baik itu ibadah hablum minallah atau ibadah hablum minannas. Baik ketika hendak beribadah atau ketika beribadah, hendaklah dibarengi dengan sabar. Bu, di sini suka nonton sinetron. Sinetron ku menangis ya. Nah, ketika ibu-ibu sedang asik-asiknya nonton sinetron, tiba-tiba terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perlu sabar untuk meninggalkan sinetron dan menuju sholat, itu perlu sabar. Ketika hendak beribadah atau ketika beribadah, kalau tidak dibarengi dengan sabar, contohnya ibu-ibu ketika jongjo nonton sinetron, lagi asik, lagi rame, pasti ibu-ibu lebih memilih terus nagen nonton sinetron daripada sholat, betul? Atau bapak-bapak juga sama, kalau bapak-bapak itu Persib, betul? Kalau sudah ada Persib tidak boleh diganggu, betul? Kalau tidak dibarengi dengan sabar, pasti lebih memilih nagen. Atau sholat sih sholat, cuman sholatnya itu gurung gusuh, dipercepat karena pengen nonton sinetron lagi. Yang tadinya sinyal sholatnya 3G sekarang jadi 4G demi nonton sinetron lagi. Astagfirullahaladzim. Contoh teladan sabar dalam menjalani taat, yaitu sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan berbagai perintah ketaatan dari Allah dan dilaksanakan dengan begitu ikhlas. Misalnya perintah di khitan. Beliau dikhitan di usia 80 tahun. Itu dalam riwayat Sahih Bukhari. Namun kalau dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban di usia 120 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan menggunakan kodum. Naon bu? Kodum itu kampak. Tapi wallahu a'lam bagaimana bentuk kodum atau kampak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kalau kita melihat di museum-museum sejarah, kemudian kalau kita lihat di negara-negara Arab sekarang, kodum yang digunakan di negara-negara Arab itu bentuk mata kodumnya itu tidak berdiri seperti kampak pada umumnya. Kalau kampak di kita pada umumnya berdiri seperti ini kan bu ya, matanya itu. Nah kalau kodum itu mata kampaknya itu mirip dengan cangkul, ngageler gitu. Nah gini. Namun wallahu a'lam bagaimana bentuk yang sebenarnya yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu ketika disebut kampak, padahal beliau itu Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang tentunya Allah kasih mukjizat. Jadi kita tidak boleh membayangkan bagaimana prosesnya dan yang lain-lain. Itu sebagai adab kita kepada nabi. Selain itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau pun menjalankan perintah tersebut begitu taat, dan berbagai perintah yang lainnya beliau jalankan begitu taat. Ini sebagai teladan bagi kita untuk sabar dalam menjalani ketaatan. Bu, di sini rata-rata mata pencariannya apa? Macam-macam ya. Ada yang tani, dagang, ya macam-macam lah. Nah, ketika bapak-bapak, masya Allah setiap hari selalu banting tulang peras keringat mencari nafkah demi keluarga, demi jajan adik-adik, demi ibu-ibu bisa beli tas baru. Ketika sedang sibuk-sibuknya, namun tetap
wajib sholat 5 waktu, tetap wajib membaca Al-Quran. Disinilah dituntutnya untuk sabar dalam menjalani taat. Ibu-ibu pun tidak kalah sibuknya, betul gak Bu? Ibu-ibu kan sibuk apa Bu? Nonton sinetron? Sibuk ya Bu, ada yang ke dapur, ada yang meladeni suami, ada yang merawat putra putri, ada yang jadi ibu RT, rumah tangga, ibu telkom, katel baskom. Hendaklah dibarengi dengan sabar. Nyapu lantai, ngepel lagi, nyuci baju, nyetrika lagi, masak, urus anak. Habis masak, nyuci wajan, habis makan, nyuci piring, nyuci gak habis-habis. Karaos Bu, kumaha nikmat, asli nikmat, alhamdulillah. Seberat apapun dan sebanyak apapun pekerjaannya, kalau kolbu betul-betul ikhlas, diiringi dengan sabar, apalagi sambil mengerjakannya sambil zikir, sambil gegero itu, misalnya sambil cuci piring, subhanallah, subhanallah, masya Allah, itu insya Allah Bu akan menjadi catatan amal ibadah yang berlimpah bagi ibu-ibu. Dan seberat apapun pekerjaannya, kalau diiringi dengan sabar akan terasa ringan. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar membantu segala pekerjaan. Dengan dikerjakan, dijalaninya dengan sabar, terus sabar, tidak banyak mengeluh, nanti pun beres. Dengan terbiasa bersabar, maka sabar itu akan mendarah daging, menjadi karakter hidup. Maka kita belajar sabar sedikit demi sedikit. Lajengkeun, teraskeun. Dua, berapa? Dua, sabar menjauhi maksiat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia adalah lahan yang di dalamnya menawarkan segala keindahan di depan mata. Rasa indahnya, rasa nyamannya, rasa nikmatnya, semua kenikmatan dunia hanyalah sementara. Dengan kerlap-kerlipnya dunia, dengan perhiasannya yang begitu menawan, dunia menawarkan 4K: harta, tahta, wanita, kuota. 5F: fashion, food, fun, film, pacaran. Sangat menggiurkan syahwat untuk melakukan pelanggaran. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak sabar, terlena dengan semua kenikmatan dunia, lama-kelamaan akan menggerogoti hidup kita, menghancurkan tanpa terasa. Sebagaimana bom waktu yang disembunyikan. Kalau bom yang dilempar, ibu-ibu ketika ada yang lempar bom pasti langsung jauh, langsung lari. Tapi kalau bom waktu yang disembunyikan, kita tidak tahu ada bom. Namun itu akan sangat membahayakan. Lama-kelamaan meledak, akhirnya kita menjadi celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ditambah lagi syaitonir rajim, musuh terbaik manusia, selalu menggoda manusia dari berbagai arah dengan berbagai cara. Kita perlu tahu bahwa usaha setan dalam menggoda manusia, kalau jam 6 pagi datang,
Setan kalau jam 6 pagi datang, kuculuk, menggoda manusia gagal, itu jam 6 lebih 5 menit sudah datang lagi, Bu. Kuculuk. Jurus A dipakai menggoda manusia gagal, jurus B dikeluarin. Jurus B gagal, jurus C dikeluarin. Jurus C gagal, jurus D dikeluarin. Itulah usaha setan dalam menggoda manusia. Dan salah satu jurus yang ampuh untuk menggoda manusia yaitu dengan sifat hurur. Hurur? Iya. Apa itu hurur? Hurur di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, hurur artinya menyamarkan atas dirinya sendiri dan menunjukkan kepadanya hal-hal yang berlawanan dengan kenyataannya. Atau kalau secara singkatnya, hurur itu adalah tipu daya. Oh, macam itulah. Contohnya, ini contoh hurur tipu daya setan. Ketika misalnya pengajian seperti ini nyampur laki-laki perempuan, nah entah apa yang merasuki, tiba-tiba ada pemuda sama pemudi yang menjauh dari lokasi, tiba-tiba mojok dua-duaan. Ketika misalnya ada bapak-bapak yang ngontrol pakai senter, lihat ada yang berdua-duaan, ketika itu bapak tersebut bisa langsung menegur karena sadar itu perbuatan yang salah, harus dibetulkan. Namun hati-hati, bapak-bapak bisa juga malah tergiur, habis tak ingin bobogohan.